Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita bertemu lagi dalam acara Pagi Menyapa setiap Rabu pagi di channel multimedia GKJ Purworejo. Kali ini bersama saya Berlin Sianipar. Sebelum memulai renungan pagi ini, kita akan berdoa untuk menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi yang sungguh indah ini Tuhan. Kami berterima kasih untuk berkat-Mu. Pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan yang segar, dalam keadaan yang bugar, untuk menyiapkan hari kami, mendengarkan firman-Mu sebagai landasan bagi hidup kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Isilah dengan benih-benih firman-Mu supaya tumbuh menjadi buah-buah bagi kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan belajar dari kitab Matius 15 ayat ke-32 hingga ke-39. Matius 15 ayat 32 sampai 39. Saya bacakan. Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian, orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Renungan kita pagi ini saya beri judul Percaya pada Proses. Di ayat yang barusan kita baca, kita membaca bahwa waktu itu Yesus memberi makan 4.000 orang. Waktu itu Yesus sudah berulang kali melakukan mukjizat. Dari awalnya Yesus mengubah air menjadi anggur, kemudian menyembuhkan orang-orang banyak, menyembuhkan orang yang sakit kusta, menyembuhkan orang buta, bahkan menghidupkan orang mati. Nah, mukjizat-mukjizat itu banyak yang terjadi secara instan. Orang lumpuh ditarik Tuhan Yesus, dia berjalan. Orang yang mati dihidupkan juga secara instan. Tapi kali ini beda. Ketika Yesus melihat banyak orang yang mengikuti dia lapar, Yesus secara instan membuat mereka kenyang. Sebenarnya bisa saja Yesus tiba-tiba kayak sulap gitu ya, satu jentikan jari kenyang, pasti bisa kenyang. Tapi enggak. Yesus bertanya kepada muridnya, "Kamu punya apa?" "Kami cuma punya ada 7 roti Tuhan. Ada juga ikan-ikan kecil, apa cukup?" Gitu. Nah,
Tapi kemudian Yesus menggunakan apa yang ada mereka itu, 7 roti itu ditambah beberapa ikan itu, diberkati, kemudian dibagikan kepada orang banyak itu, semuanya makan. Bahkan ketika selesai, ada sisa 7 bakul penuh. 7 bakul roti penuh sisa dari 7 roti saja. Begitu. Nah, artinya kali ini Yesus tidak melakukan mukjizat yang instan. Tuhan ingin Tuhan ingin kita belajar bahwa ada kalanya mukjizat itu juga butuh proses. Butuh sesuatu input dari kita. Butuh sesuatu usaha dari kita. Kita punya apa? Tuhan akan memberkati itu. Nah, saya mau sharing sedikit pengalaman saya tentang mengalami mukjizat dari Tuhan yang juga butuh proses panjang bahkan. Buat beberapa orang mungkin sudah tahu bahwa saya dan istri saya menikah tahun 2010, kemudian kami baru punya anak setelah 11 tahun pernikahan. Jadi tahun 2010 kami menikah, tahun 2020 istri saya hamil, kemudian 2021 anak kami lahir. 10 tahun menunggu, 11 tahun akhirnya kami punya anak. Proses yang tidak singkat, karena seperti pasangan-pasangan yang lain, setelah menikah tentunya kami pengen segera punya anak. Tapi ternyata apa yang kami rancangkan berbeda dengan rancangan Tuhan. Nah, selama masa menunggu itu, ada banyak sekali pengalaman-pengalaman yang ada kalanya menyedihkan, ada yang menyakitkan, ada yang lucu juga. Yang paling sering adalah ketika kami ditanya, kapan punya anak? Ya nggak tahu. Kami sudah berusaha, tapi punya anak itu kan bukan cuma usaha, tapi ada campur tangan Tuhan di situ. Kami nggak tahu, kami juga sudah terus berusaha, tidak pernah berhenti berusaha gitu. Sampai bahkan saking seringnya ditanyain begitu, bahkan juga istri saya sempat dikatakan mandul oleh tetangga-tetangga di desa sana. Kami sampai nggak mau pulang kampung gitu, karena begitu menyakitkan begitu ucapan-ucapan itu. Bahkan ada pula kejadian lucu, bagi saya lucu karena ini diungkapkan oleh seorang yang saya kenal dekat gitu. Kami akrab, jadi tidak terasa menyakitkan, tapi ya tetap lucu begitu. Suatu saat saya main ke rumah orang ini dan dia tanya, kamu kapan punya anak? Mosok kalah sama Blacky? Blacky itu nama anjingnya gitu. Blacky anaknya wes rolas gitu. Buat saya sambil ketawa getir gitu ya. Wah, bojoku dipadak kira gitu. Tapi itu saya anggap sebagai kejadian-kejadian yang lucu begitu. Saya tidak sakit hati. Nah, dalam masa penantian itu 10 tahun kami sudah berobat ke berbagai macam dokter, berpindah-pindah rumah sakit, dari rumah sakit yang di sini saja sampai ke Jogja, dari klinik yang kecil sampai klinik yang besar. Kami sudah menjalani berbagai macam prosedur yang sederhana sampai yang prosedur yang rumit dan butuh biaya yang cukup banyak juga. Tapi semuanya nggak berhasil, belum berhasil. Nah, selain medis kami juga menjalani berbagai metode alternatif gitu ya. Ada yang pakai jamu, ada yang dipijat, ada yang
herbal-herbal itu, tapi sama juga belum ada hasilnya. Nah, pernah juga suatu saat ada orang yang nawari, dia kenal dengan orang pinter gitu lah, katanya orang pinter, istilah yang diperhalus untuk dukun gitu. Nah, dukun ini dukun pakai apa, ilmu gaib gitu ya. Nah, katanya kamu bisa punya anak, tapi syaratnya gini. Waktu itu sudah beberapa tahun kami berusaha, kami lalu sepakat untuk mikir dulu. Ini kalau kita sanggupi begitu, mungkin kita akan punya anak. Tapi kalau dengan cara yang begini, apakah enggak besok suatu saat kita akan harus bayar apa istilahnya, tumbal begitu? Apa enggak malah jadi berbalik lagi kepada kami, jadi sesuatu yang enggak baik begitu bagi kehidupan kami begitu. Akhirnya udahlah, nggak usahlah, kita pakai metode-metode yang sesuai dengan jalan Tuhan aja, yang baik-baik aja begitu. Nah, seiring waktu kami belajar banyak hal tentang bagaimana meningkatkan kemungkinan untuk hamil supaya lebih cepat hamil, bagaimana dari sisi perempuan, dari sisi laki-laki. Kemudian salah satunya kami membaca tentang hubungan antara pikiran dengan tubuh. Jadi ternyata pikiran kita itu begitu mempengaruhi tubuh kita, sampai kejadian-kejadian di masa lalu yang menimbulkan trauma dalam pikiran kita itu bisa mempengaruhi kinerja tubuh kita begitu. Jadi saya berpikir, apakah mungkin di masa lalu saya, entah itu di masa kecil atau entah kapan saya tidak ingat, saya pernah mengalami sesuatu yang membuat tubuh saya tidak bekerja sesuai dengan seharusnya begitu. Nah, kemudian akhirnya saya ikut workshop beliau penulis buku ini, dan ternyata di situ tidak cuma belajar tentang ilmu pikiran begitu. Di situ saya belajar tentang cara kerja pikiran, tapi juga saya belajar tentang mengampuni masa lalu, memutuskan luka batin masa lalu, kemudian belajar bagaimana saya harus berbicara, bertindak kepada anak saya kelak supaya mereka tumbuh dengan baik, tidak dengan luka-luka batin yang bisa mempengaruhi masa depan mereka. Nah, begitu luar biasanya saya belajar banyak di situ. Saya kemudian meminta istri saya untuk ikut juga workshop itu. Selang beberapa tahun kemudian istri saya ikut workshop yang sama dengan tujuan supaya besok kalau kita jadi orang tua, kita harus jadi orang tua yang sepadan. Suami dan istri ikut sama-sama mendidik anak menjadi orang tua yang baik, orang tua yang seimbang, orang tua yang layak untuk membesarkan anak begitu. Nah, tapi setelah ikut workshop itu ternyata kami juga tidak langsung mendapatkan apa yang kami inginkan, tidak langsung istri saya tidak langsung hamil begitu. Kemudian usaha kami masih terus berjalan. Setelah itu masih ke dokter lagi, ke rumah sakit lagi. Kemudian suatu saat kita mengalami yang namanya pandemi 2020. Kita mengalami pandemi, tapi ketika di masa orang sedang mengalami kesusahan yang begitu luar biasa,
ternyata Tuhan justru memberkati kami luar biasa. 2020 istri saya hamil. Bulan Juni atau Juli begitu. Juli, sekitar Juli. Istri saya tes pack itu, kemudian pagi-pagi itu juga kami terkejut, kami seneng, kami bahagia, campur aduk rasanya ketika istri saya menunjukkan hasil tes pack itu ada dua garis merah di situ. Istri saya hamil. Luar biasa. Waktu itu saya ingat saya langsung sujud, saya langsung blongsor di lantai begitu. Saya nangis di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tuhan menjawab doa kami setelah 10 tahun. 10 tahun. Sekarang anak kami sudah umur 1,5 tahun. Lucu sekali. Dan setiap kali melihat anak itu, kami selalu takjub. Dan kami selalu bersyukur untuk proses yang meskipun tidak singkat, namun kami jalani dengan begitu luar biasanya perjalanan itu tidak terasa 10 tahun. Kami setelah 10 tahun itu, setelah kami punya anak, kami melihat lagi ke belakang, menengok ke belakang, baru kelihatan gitu. Ternyata setelah 10 tahun itu, dalam masa penantian itu, kami menjalani proses pembentukan. Ternyata 10 tahun itu Tuhan membentuk kami. Tuhan seperti bejana gitu ya, dibentuk oleh pengrajinnya gitu. Tuhan membentuk kami menjadi orang tua yang lebih layak bagi anak kami. Tidak cuma secara finansial, tapi terlebih secara dewasa, secara mental. Kami jauh lebih siap menjadi orang tua bagi anak-anak kami. Bahkan di suatu titik kami membayangkan kalau anak kami lahir dulu 10 tahun yang lalu, begitu menikah langsung hamil, langsung punya anak, kami membayangkan, waduh, dulu kita masih sering bertengkar, masih sering egonya sangat tinggi, begitu. Anak kami pasti akan tumbuh menjadi anak-anak yang penuh dengan luka batin gitu. Harus melihat orang tuanya bertengkar, harus, ya banyak sekali masalah-masalah yang timbul dalam keluarga kami dulu. Akhirnya kami sadar bahwa Tuhan punya cara yang berbeda dengan apa yang kami rancangkan. Tuhan melihat apa usaha kami, Tuhan melihat apa yang ada pada kami, kemudian Tuhan memberkatinya dan mengubahnya menjadi keberlimpahan. Saat ini mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang sedang mengalami pergumulan, entah itu ekonomi, entah itu masalah keluarga, hubungan dengan anak, hubungan dengan orang tua, atau juga mungkin masalah pekerjaan, jodoh, apapun. Mungkin saat ini sudah merasa mentok gitu ya, sudah merasa nyaris putus asa gitu. Nah, pagi ini kita belajar bahwa di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Dan ada kalanya Tuhan bekerja tidak secara instan. Tuhan bekerja lewat sebuah proses,
yang barangkali tidak mudah, yang menuntut kita untuk menunjukkan apa yang kita punya, apa usaha kita, kemudian Tuhan melihat usaha kita, Tuhan memberkatinya. Nah, kadang memang ada kalanya berat sekali gitu ya. Kalau memang sangat berat, berhenti sebentar nggak apa-apa, istirahat, take a rest gitu, begitu. Kemudian berjalanlah lagi, karena di dalam Tuhan selalu ada pengharapan, selalu percaya bahwa tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Lakukan usaha yang terbaik, percaya pada proses, lalu serahkan pada Tuhan. Tuhan sanggup mengubah apa yang ada padamu menjadi keberlimpahan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Kami belajar bahwa di dalam Engkau tidak ada hal yang mustahil Tuhan. Namun kami juga belajar bahwa Engkau ingin kami belajar, Engkau ingin kami bertumbuh, Engkau ingin membentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua proses, untuk semua pembelajaran, meskipun kadang menyakitkan, meskipun kadang melelahkan, namun kami percaya Tuhan membentuk kami, Tuhan menyayangi kami, Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami hari ini dan seterusnya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Kami percaya Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.